Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi di channel Dandi Wardana bersama saya Dandi Wardana. Nah, pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari masyarakat terkait mengenai kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera. Nah, teman-teman sekalian, di beberapa waktu yang lalu di pertemuan-pertemuan kelompok saya biasa datang masyarakat dari bukan penerima bantuan sosial yang kemudian datang untuk bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya mendapatkan bantuan sosial ini. Nah, biasa saya kemudian menyampaikan bahwa salah satu syaratnya untuk mendapatkan bantuan sosial ini adalah harus masuk di DTKS terlebih dahulu ataupun kemudian memiliki kartu KKS. Nah, mereka biasanya ketika misalkan setiap ada pertemuan seperti ini mereka selalu membawa kartu KKS yang kemudian mereka miliki. Kartu KKS-nya itulah kartu KKS yang lama, yang seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah, kartu KKS-nya itulah kartu KKS yang lama. Jadi, perlu diketahui teman-teman sekalian terkait mengenai kartu KKS ini, kartu keluarga sejahtera ini. Jadi, kartu KKS yang lama itu yang sekitar tahun 2017 ke belakang itu adalah kartu KKS sebagai penanda bahwa keluarga ini adalah atau orang ini adalah masuk dalam kategori keluarga miskin dan dia sebagai penerima bantuan sosial. Nah, teman-teman sekalian, di tahun 2017-an ke atas itu kalau tidak salah mulai 2018 seingat saya kartu KKS itu untuk penerima bantuan itu sudah berubah. Di PKH itu yang tadinya kartu KKS-nya warna biru seperti ini, sekarang sudah berubah menjadi warna merah dan dinamakan dengan kartu KKS combo. Kartu combo yang dimana dalam satu kartu itu bisa menerima beberapa bantuan sosial dari pemerintah. Contohnya misalkan PKH, BPNT, dan BLT yang lainnya. BLT BBM dan lainnya. Nah, teman-teman sekalian, terkait mengenai pertanyaan di awal tadi bahwa mengapa saya punya kartu KKS tetapi saya tidak mendapatkan bantuan sosial. Nah, mungkin dari masyarakat ataupun Bapak Ibu sekalian yang memiliki kartu KKS ini adalah memiliki kartu KKS yang lama. Yang saya sebutkan tadi yang ini. Memiliki kartu KKS yang lama yang mana kartu KKS ini sudah tidak diberlakukan lagi dan yang berlaku adalah kartu KKS yang baru. Kartu KKS yang baru itu adalah kartu KKS yang bisa berfungsi sebagai ATM. Bagi anggota PKH ataupun penerima BPNT, kartu KKS-nya itu adalah kartu ATM yang berwarna merah yang biasa mereka gunakan untuk melakukan pencairan di ATM ataupun di agen tertentu. Jadi seperti itu KKS yang terbaru sekarang teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika misalkan kita punya KKS yang lama tetapi tidak mendapatkan bantuan, apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya, sering sekali saya menyampaikan di channel ini bahwa kemungkinan ketika misalkan kita tidak mendapatkan bantuan sosial lagi, yang pertama mungkin kita sudah dikategorikan ataupun setelah dilakukan verifikasi ulang, ternyata kita sudah dinyatakan sebagai keluarga yang sosial ekonominya sudah meningkat ataupun sosial ekonominya sudah sejahtera mampu, sudah memiliki misalkan penghasilan yang cukup. Makanya kemudian tidak cair lagi bantuannya, tidak dikategorikan lagi sebagai penerima bantuan sosial. Nah, kemungkinan yang kedua adalah data Bapak Ibu sekalian masih ada di DTKS, tetapi teman-teman masuk dalam kategori desil tinggi. Biasanya kalau data kita di DTKS itu masih dalam kategori desil tinggi, maka belum diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial ataupun masih dalam tahap antrian. Karena biasanya Kementerian Sosial itu mengeluarkan bantuan itu berdasarkan desil rendah.
Desil rendah inilah yang kemudian diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial, teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga kemungkinan data kita sudah terhapus di DTKS dan sehingga kita tidak terbaca sebagai penerima bantuan sosial. Perlu teman-teman ketahui bahwa data-data yang kemudian sudah tidak terbaca di DTKS ini itulah data yang kemudian ditidurkan oleh Kementerian Sosial sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan sosial. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, kemungkinan mengapa kita punya KKS tetapi kita tidak menerima bantuan sosial. Nah, apa solusinya teman-teman sekalian? Karena kalau kita membahas masalahnya, maka kemudian kita harus mencarikan solusinya juga. Nah, apa solusinya teman-teman sekalian? Bapak Ibu sekalian, solusinya adalah yang pertama, Bapak Ibu silahkan ke kantor lurah, kantor desa, untuk kemudian menanyakan apakah data Bapak Ibu masih ada di DTKS. Apakah datanya masih ada di data terpadu kesejahteraan sosial. Maka kemudian melalui operator 6NG di desa kelurahan itu kemudian akan mengecek apakah kita masih terdaftar datanya di DTKS. Nah, kemudian yang kedua, ketika misalkan datanya sudah tidak ada di DTKS, berarti harus dilakukan pengusulan ulang. Dan inilah yang sering saya sampaikan di channel ini, bahwa ketika misalkan kita sudah tidak berada di DTKS, maka bermohonlah kepada desa, kelurahan untuk dimasukkan ke DTKS. Dengan catatan teman-teman sekalian, ada catatan yang harus teman-teman ketahui bahwa benar-benar Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian adalah orang yang tidak mampu. Orang yang masuk kategori keluarga miskin atau prasejahtera. Sehingga teman-teman bisa lolos untuk masuk di DTKS. Nah, karena mengapa teman-teman sekalian? Karena standar kemiskinan menurut BPS sebenarnya sudah ditentukan, tetapi di setiap desa itu juga memiliki kategori-kategori tertentu sebagai penerima bantuan sosial. Karena jujur saja teman-teman sekalian, kalau khusus misalkan di daerah saya, di daerah Sulawesi Selatan ini, kalau kita berbicara mengenai masalah miskin sesuai dengan kategori sesuai dengan kategori BPS itu mungkin kita akan menemukan bahwa ternyata rumahnya besar-besar dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita kemudian lebih mendalami keluarga tersebut, ya biasanya mereka dulunya adalah perantau yang kemudian sukses, tetapi setelah di masa tuanya, kemudian setelah dirantauan kembali ke kampung halaman dan sudah tidak ada di kerja, kemudian penghasilannya tidak mencukupi lagi, sehingga ya kalau di data memang rumahnya besar, tetapi penghasilan dan yang lain sebagainya itu mereka agak kurang. Jadi makanya biasanya itu saya melihat kondisi seseorang itu bukan melihat dari rumahnya, tetapi melihat dari betul-betul secara spesifik, kemudian dengan melakukan interview dan lain sebagainya saya berkomunikasi dengan pihak yang terkait mengenai hal itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saya lanjut. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman namanya tidak masuk di DTKS, ya dilaporkan saja, bermohon saja ke desa untuk dimasukkan ke DTKS. Nah, nanti melalui musyawarah desa, atau musyawarah kampung, teman-teman akan kemudian dimusyawarahkan apakah layak masuk di DTKS atau tidak. Nah, kalau misalkan memang layak akan dimasukkan ke DTKS. Nah, teman-teman sekalian, terlebih lagi yang ketiga adalah teman-teman harus betul-betul memperhatikan data-data diri teman-teman sekalian. Memperhatikan data-datanya, baik NIK, nama, NIK, dan identitas yang lain itu harus sinkron atau harus sama. Tidak boleh ada perbedaan. Misalkan di NIK-nya namanya Ahmad, tetapi di BPJS-nya atau BPJS PBI-nya itu namanya Muhammad. Nah, ini yang akan kemudian menjadi masalah nanti ketika misalkan didaftar. Dan
yakin bahwa yang seperti ini tidak akan muncul namanya di DTKS karena ada perbedaan. Kalau di Dukcapil dikatakan tidak padan ataupun tidak sinkron. Jadi seperti itu teman-teman sekalian solusinya, semoga bermanfaat. Nah teman-teman yang merasa dan memang masuk dalam kategori keluarga miskin, ya silahkan melaporkan dirinya ke desa kelurahan untuk dimasukkan ke dalam DTKS. Tetapi yang sebenarnya masih dalam tahapan, masih dalam kategori keluarga yang mampu, ya saya berharap tidak usah untuk mendaftarkan dirinya di DTKS. Karena mengapa? Karena itu sama halnya dengan mendoakan diri teman-teman, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang yang masuk kategori keluarga miskin. Kalau kita sudah misalkan sudah mampu kemudian masuk DTKS, itu namanya doa supaya jadi miskin. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.